Gadis-gadis itu membuat acara untuk memilih pria jelek. Aku masuk duluan. Ruyan Liu jatuh cinta dengan namaku. Aku naksir dia selama 6 tahun. Lihat dia sebagai matahari. Dia struk dengan struk. Dia mengejekku yang mengaku padanya tanpa mengenal langit dan bumi. Bertahun-tahun kemudian, tuan rumah saluran keuangan mewawancarai Liu Ruyan. Tanyakan padanya apakah dia memiliki penyesalan dalam hidupnya. Ruyan Liu melihat ke kamera dan berkata, "Saya salah mengira mutiara untuk Elem di sekolah menengah. Itu tidak sengaja dirampok oleh orang lain. Dalam beberapa tahun terakhir, aku menyesalinya siang dan malam. Untungnya, dia masih lajang sekarang. Aku masih punya kesempatan. Orang lain di mulutnya sedang makan bersamaku." Wenyan meletakkan pisau dan garpu sambil berpikir. "Dorong aku potongan wagyu." Mengatakan sesuatu untuk menelepon, "Silakan pergi ke balkon." Dia dengan dingin memerintahkan Guan Yu untuk membiayai 4 putaran, bukan? Biarkan Beitou Li Chuseng menarik semua investasi. Gadis-gadis di kelas mengadakan pemungutan suara untuk pria jelek. Ketika buku pemungutan suara ini sampai kepada saya, seluruh kelas menjadi tenang dalam sekejap. Halaman pertama buku ini adalah rumput kelas. Halaman kedua adalah tempat tidur kelas. Rumput kelas sangat kompetitif. Ban Chou tidak memiliki ketegangan. Sebuah string nama saya. 17 dari 21 gadis di kelas memilih saya. Aku tahu aku tidak tampan. Kelopak mata tunggal dan bibir tebal. Kulit gelap. Gaya rambut kuno. Jerawat di dahi. Aku tahu diriku. Jadi aku tidak pernah merindukan cinta. Saya tidak pernah merindukan kesukaan Ruyan Liu. Tetapi ketika saya melihat Liu Ruyan di semua musim, hatiku masih tenggelam tak terkendali. Saya sudah mengenalnya selama 6 tahun. Saya juga menyukainya selama 6 tahun. Tidak, aku tidak memikirkannya. Dia akan menjadi hari setelah aku mengaku padanya. Kirimi saya cambuk yang tidak terselubung. Mengaku padanya adalah kecelakaan. Saat itu, saya berada di persimpangan membantu keluarga menonton kios buah. Liu Ruyan lewat. Aku akan menghentikannya. Berikan dia sekantong buah, kata ibunya membelinya. Di bawah lampu jalan, bulu matanya yang panjang menetes ke wajahnya. Aku tak butuh simpati. Dia tidak akan melepaskannya. Aku tidak menangkapnya. Apel berguling cukup ke tanah. Sama seperti saat itu harga dirinya rapuh seperti selembar kertas. Robek itu terpisah. Saya mengatakan, "Liu Ruyan, aku tidak merasa kasihan padamu. Aku menyukaimu. Aku tidak ingin bersikap baik padamu." Berpura-pura cukup mudah untuk memasukkan biskuit susu ke laci Anda. Coklat. Begitu banyak gadis. Saya tidak berpikir saya punya banyak. 3 detik telah berlalu. Mungkin 30 detik. Aku tidak tahu. Dia akhirnya bicara. "Maafkan aku. Aku tidak suka saat kalian berkumpul. Pergi dengan cerdas. Tak terduga. Tidak ada yang perlu disedihkan." Aku menertawakan diriku sendiri. Ambil apel satu persatu. Saya menjatuhkan tanah dan pergi ke kios buah untuk meminta bisnis. Rumah saya berada di area bungalow tua terakhir di ibu kota provinsi. Apakah itu jelek dan ramai? Apakah Anda terlalu lelah untuk membersihkan? Setiap orang memiliki kemiskinan dan air mata tertulis di wajah mereka. Liu Ruyan berbeda. Keluarganya digadaikan karena kecelakaan di rumahnya. Baru pindah ke sini sementara. Tidak ada seorang pun di kelas yang tahu sebelumnya. Ibuku bekerja sebagai pengasuh di rumah Ruyan Liu. Dia menjaga harga diriku. Sekarang saya tidak tahu bagaimana mengaku. Saya juga ingin menjaga harga dirinya. Sebaliknya, saya tidak akan pernah menyatakan seperti ini di mulut saya. Setelah mengaku padanya, dia sepertinya telah berubah. Dari tidak menyukaiku menjadi membenciku. Di kelas belajar malam, tulisan tangannya sangat mempesona, cerdas. Kata-kata itu seperti orang. Aku kembali menatap Ruyan Liu. Dia kembali menatapku dengan acuh tak acuh. Tidak ada emosi di mata.
Matahari yang dulu terik kini sudah menjadi cahaya di dalam kulkas. Semua gadis di kelas menahan napas. Tunggu reaksi saya. Jelek dan rentan. Maka itu berakhir. Pulpen berputar cepat di tanganku. Jatuh ke buku catatan beberapa kali. Aku menarik napas. Sebuah pukulan besar. Tulis namamu. Kemudian dia berbalik dan melambaikan buku itu pada mereka. Saya juga memilih diri saya sendiri. Tidak ingin diejek. Jadi tertawalah dirimu sendiri. Malam itu, gadis-gadis itu membenamkan kepala mereka lebih rendah dari satu sama lain. Saat belajar, beberapa gadis yang memilih datang untuk meminta maaf kepada saya. Dia bilang itu lelucon. Dia juga mengatakan bahwa jika jerawat saya terkelupas, ini sebenarnya cukup bagus. Aku tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Karena aku tidak peduli apa yang mereka pikirkan tentangku. Adapun Liu Ruyan, saya tidak ingin bermain lagi. Aku menghentikannya di pintu masuk gang di malam hari. Saya mengatakan semua yang ingin saya katakan. Ruyan Liu, saya meminjam salinan Jane Eyre dari studi Anda. Ada kalimat di dalamnya yang akan saya kirimkan kembali kepada Anda sekarang. Anda pikir saya miskin dan rendah hati? Apakah Anda masih berpikir saya tidak punya jiwa dan hati? Jelas di matamu, orang jelek tidak punya hati dan tidak berhak untuk sedih. Lucunya, kamu juga bukan orang jahat. Anda akan meneteskan air mata tentang tindakan kebaikan di internet. Catatan manis untuk kejahatan dalam berita. Tapi mereka juga menggertak teman sekelas mereka tanpa menyadarinya. Permainan belajar malam kecil ini. Jika Anda pikir itu menyenangkan, itu berakhir. Kamu tidak peduli jika kamu menyakiti seseorang. Dulu aku pikir kamu berbeda. Ternyata kamu tidak berbeda dengan mereka. Jadi Ruyan Liu, saya mengambil kembali tugas saya kemarin. Sekali dia, cinta itu seperti salju di gunung. Sudut awan bulan sekarang dia. Tidak masalah apakah saya cantik atau jelek. Dia tidak pantas saya sukai. Dia selalu diam hari itu. Ada yang berbeda di mata. Tapi saya tidak ingin menjelajah lagi. Tidak lama kemudian, saya pindah tempat duduk. Sebagai imbalan atas Baining, siswa paling tanpa hukum di sekolah. Di sebelah Ying, dia adalah satu-satunya yang tidak memilih. Dia juga seseorang yang sengaja dihindari oleh Ruyan Liu. Liu Ruyan penuh dengan minat jahat dalam hal itu. Dan buku pemungutan suara yang menghina. Saat menuliskan nama lingkaran persegi. Lingkaran datang ke pikiran. Wajah tersenyum menghadap Bai Ningbing. Dia tidak menganggap Fang Yuan jelek. Dia melihat orang tanpa jerawat. Tidak cantik, tapi itu tidak jelek. Ibu Liu Ruyan pernah berkomentar bahwa Fang Yuan memiliki sangat agresif. Kecantikan kuno dengan kepribadian yang hebat. Ambil bunganya saat tumbuh di masa depan. Mungkin bibit yang bagus untuk menjadi model internasional. Namun, gadis seusia Liu Ruyan sulit untuk dihargai. Fang Yuan memiliki nilai bagus. Anda memiliki ketahanan dan kebijaksanaan melebihi usianya. Mengolok-olok orang lain, itu selalu diselesaikan dalam beberapa kata. Suatu ketika milisi putih di kelas mengundang seluruh kelas untuk minum teh susu. Seorang anak laki-laki menggodanya dan mengatakan bahwa Oda, jika Anda memiliki begitu banyak jerawat di wajah Anda, jangan minum teh susu. Dia bercanda melaporkan bahwa jika dia ingin minum 2 gelas, itu adalah vegetarian. Anda membantu saya mengontrol hari. Aku akan memberimu cangkir itu. Dia mengaguminya. Tapi kebahagiaan antara pria dan wanita masih jauh dari tercapai. Jadi saat Fang Yuan mengaku pada dirinya sendiri, Ruyan Liu menolak. Setelah kembali, saya melihat sebuah ruangan penuh dengan barang-barang yang dibeli keluarganya. Dan air mendidih dia taruh di pintu. Aku tidak tahan. Aku takut dia akan terlalu sedih. Aku pergi keluar untuk menemukannya lagi. Alhasil, dia melihat Bai Lingling di depan kios buahnya. Kelas hanya tahu bahwa Bai Lingling memiliki kepribadian yang aneh. Sakit kepala untuk guru, berpikir.
Dia hanya seorang wanita besar dengan sedikit keluarga. Hanya Ruyan Liu yang tahu. Baju putih Taksin tidak bagus. Saat itulah ayahnya berusaha keras untuk memikirkan Batu. Tapi saya tidak bisa menghubungi keluarga Bai. Keluarga Bai juga yang tidak akan menyelamatkan keluarganya. Sepeda motor keren Bai Lingling berhenti di persimpangan. Aku mengeluarkan buku dari tas sekolahku dan melemparkannya kepada Fang Yuan. Bayi Fang Yuan di pelukanku. Sambil tersenyum, dia mengambil sebuah apel dan menyerahkannya kepada Bai Lingbing. Dia, seorang wanita dengan cabang emas dan daun giok, tidak hanya diterima. Masih belum dicuci. Jadi saya menyekanya di pakaian saya dan menggigitnya. Ini apel yang tidak diminta Ruyan Liu sekarang. Berbaring di tempat tidur kayu lusuh itu dalam kegelapan. Ruyan Liu melihat sosok di jendela seberang. Pikirkan pertanyaan itu lagi. Apakah dia jelek? Dia berpikir setidaknya saat tersenyum pada Bai Ningbing. Jelek dulu hanya tersenyum pada dirinya sendiri seperti ini. Sangat nyaman. Akhir ke Liu Jiayi. Dia menoleh dan tersenyum pada yang lain seperti itu. Baru saja pindah ke sebelah Bai Ningding dalam waktu 2 hari. Dan aku menyesalinya. Dia benar-benar aneh. Aku duduk dengan tas sekolah di pelukanku. Dia sedang tidur di atas meja. Bangun dan menatapku malas. Dia berkata dengan suara teredam, tidak mengejar Liu Ruyan dan melarikan diri. Saya membalas bahwa saya tidak mengejarnya sejak awal. Dia mendengus. Dia adalah satu-satunya di kelas yang tahu. Saya naksir Liu Ruyan. Dia menemukan buku bergambarku. Dia sepertinya tidak terlalu menyukai Ruyan Liu. Ketika Anda melemparkan album gambar kepada saya, Anda mengatakan itu benar-benar buta. Ini hari Valentine hanya beberapa hari setelah pindah. Kelas-kelas populer itu, rumput kelas bunga akan menerima banyak coklat. Ada banyak lubang di tangkapan Liu Ruyan. Bai Ningbing memasuki kelas dengan bingung. Tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak. Coklat impor sangat berharga sekilas. Katanya tidak ada orang di rumah yang suka makan. Lebih murah untukku. Aku mendorong kembali untuk mengatakan diriku sendiri tapi lebih baik. Dia menendang bangku. Ia bangkit dan membuang coklat itu ke tempat sampah. Dan kemudian dia pergi tanpa pengunjung. Ruyan Liu datang. Saya menaruh kotak tanpa alasan. Coklatnya ada di mejaku. Katakan itu bebas gula. Kelas menghela nafas dan mencemooh. Little Chubby mengirim catatan, saya mengandalkannya. Jika Anda tidak tahu, itu akan menjadi sebuah permainan ganda, kecantikan sekolah dan pengganggu sekolah. Baozi, bagaimana kamu melakukannya? Saya tentu tidak sedang sentimental. Saya pikir Bai Ningbing dan Liu Ruyan menyukai saya. Es putih juga bagus. Liu Ruyan juga baik. Kita belum pernah berada di dunia yang sama satu sama lain. Selain itu, saya masih hewan peliharaan kelas yang diakui. Liu Ruyan seperti ini. Iya, karena ibunya mengetahui apa yang salah di antara kita. Suatu kali saya mendengar ibu Ruyan Liu memberitahunya. Xiao Yuan adalah orang yang baik. Bahkan jika Anda tidak menyukainya, Anda harus menanganinya dengan lembut. Adapun Bai Ningbing, saya tidak tahu. Dia tidak pernah disiplin. Tingkah lakunya yang aneh. Itu bahkan sedikit mempengaruhi studi saya. Misalnya, mengecat pakaian saya di kelas. Gambar nama saya di kertas gores. Mengendarai sepeda motor dan memacu bas saya sepulang sekolah. Dia murung. Ketika Anda senang, Anda akan memberi saya buku asli dasar. Akan berbagi lagu bagus dengan saya. Bawakan saya semua jenis gadget yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tidak senang, akan ada lorong yang diblokir di antara kelas untuk mencegahku keluar. Akan memahami kemarahan selama kelas olahraga adalah seluruh bagian. Saya bertanya langsung kepadanya tentang putih yang mengagumkan. Anda terus melakukan trik kekanak-kanakan ini. Anda tidak menyukai saya, bukan? Dia tertawa terbahak-bahak. Tersenyum di seluruh wajah, apa yang Anda suka atau tidak? Dia kekanak-kanakan. Aku hanya bosan. Lucu sekali melihat kesialan kecilmu.
Meskipun dia terus menggodaku, tapi aku tidak membencinya sama sekali. Malam kelas memilih. Dia bangkit dan menyambar buku itu dan membacanya dengan marah. Dicabik-cabik, kemudian menunjuk hidung anak laki-laki di kelas dan berteriak. Anda sendiri tidak memiliki estetika. Berani menilai orang lain. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan orang normal. Sama seperti orang sepertimu. Sungguh hadiah 7 kaki. Dan saya akan memberitahu Anda, dia tidak jelek. Kamu jelek. Dia seperti pahlawan bagiku malam itu. Pahlawan yang tak pernah kuduga akan muncul. Bai Ningbing adalah keberadaan yang sangat ajaib di sekolah. Dia selalu bolos kelas jika mau. Datang dan pergi. Lakukan apapun yang kamu mau. Tidak ada yang bisa mengerti cuaca ketika orang mati. Dia berada di urutan teratas. Kesan pertama tentang dia adalah dia suka bermain. Pertama kali aku bertemu dengannya di luar sekolah. Dia sedang bermain muncrat dengan teman-temannya di sebuah festival musik. Saya tidak sengaja merobek kos dari saya lewat. Dia mengajakku selancar angin dengan sepeda motornya hari itu. Mengambil satu putaran di sekitar lingkaran. Katakan begitu cepat. Dan kemudian ada survei sosial. Pekerjaan rumah kecil itu menyedihkan. Pembuatan video untuk setiap pertemuan grup. Dia semua di tempat yang berbeda. Terkadang di dalam negeri, terkadang di luar negeri. Sekolah yang terbentuk sebelumnya, biarkan aku mengambil. Karena dia tidak di sekolah hanya untuk bermain. Jadi ketika saya melihatnya di saluran olahraga, saya sangat terkejut sehingga saya lupa makan. Di TV, lengannya terangkat dengan mulus. Konsentrasi. Dan hasilnya berbeda dari biasanya. Aku menahan napas. Perhatikan dia membidik orang dan menarik pelatuknya. Ruyan Liu, yang sedang makan di rumahku, tiba-tiba bangun. Katakan pada ibuku, ayah saya akan keluar dari rumah sakit di malam hari. Beberapa barang di rumah belum diatur. Bisakah Anda meminta Xiao Yuan untuk membantu saya? Ruyan Liu berbohong. Tidak ada tempat yang bisa saya bantu. Begitu aku memasuki rumah, dia menutup pintu dengan backhand dan menghalangiku di kamarnya. Anda dapat melihat bahwa es dadih putih bersinar terang. Anda menyukainya, bukan? Apakah Anda tahu bahwa kelas P? Anda mengunci pintu sendirian. Tetap 7 adalah betapa jeleknya dikabarkan dengan Bai Ningbing. Apakah Anda berasal dari dunia yang sama dengannya? Apakah Anda tahu apa latar belakang keluarganya? Anda berani menambahkan, dia tidak harus mengikuti ujian masuk perguruan tinggi sama sekali. Saya pergi ke luar negeri setelah lulus. Kalian berdua konyol. Bagaimana dengan kamu? Seberapa sulit bagi Anda untuk mendapatkan reputasi? Apakah Anda telah dipengaruhi? Menerangi fakta telepon. Ini adalah jenis suara yang dikirim oleh Bai Ningbing. Teman sekamar kecil, kau sudah lihat gajiku? Cantik atau tidak? Aku ada di depan pintumu. Keluar dan traktir kau tusuk sate. Bangunan tua memiliki insulasi suara yang buruk. Dia sangat keras. Kami mendengarnya dengan jelas di rumah. Saya belum punya waktu untuk bereaksi. Aku mendengar suara ibuku. Anda adalah teman sekelas Xiao Yuan. Dia membantu rumah Liu Ruyan. Setelah hening beberapa saat, apakah saya mendengar Bai Ning mengatakan ya dengan dingin? Kalau begitu aku akan kembali dulu. Bayi gajah kembali damai. Pesan teks ponsel muncul lagi. Aku di gang. Ruyan Liu mendekatiku sedikit. Begitu dekat sehingga saya hanya bisa berdiri di dinding. Dia membenamkan kepalanya. Dengan suara memohon yang radikal. Membisikkan lingkaran kecil di telingaku. Jangan pergi. Ketika Anda mencapai gang, Bai Lingying memegang helm dan bersandar di sepeda motor untuk menonton. Lihat aku. Dia berkata dengan dingin bahwa dia mengemudi sangat cepat hari itu ketika dia masuk ke dalam mobil. Setelah berkendara sejauh puluhan kilometer, ia berhenti di pantai. Begitu dia berhenti, dia menyeretku ke pantai. Aku diseret di sampingnya. Saya tidak bisa menyingkirkannya beberapa kali. Bai Ningbing, apa yang membuatmu tergila-gila?
Dia menyeretku ke pantai sebelum dia berbalik. Lihat ke bawah padaku. Apa dia baru saja menciummu? Aku kaget. Jangan bicara omong kosong. Ruyan Liu memang sangat dekat denganku sekarang. Tapi bagaimana mungkin menciumku? Bai Ningbing mengulurkan tangan dan menyentuh sudut bibirku. Aku melihat bayanganmu di jendela. Aku memiringkan kepala untuk menghindari jemarinya. Kenapa kau selalu bingung? Terakhir kali juga pelatihan pertolongan pertama kelas olahraga. Saya berpisah dengan Liu Ruyan. Anda bisa mengunci saya di batu warna-warni. Selama saya mengatakan lebih banyak kepada Ruyan Liu, Anda akan kehilangan kesabaran. Saya menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Apakah kamu menyukaiku? Es dadih putih hangat seperti ujung jari giok. Ringan di bibirku. Cium aku dan aku akan memberitahumu. Dia terlihat baru di bawah sinar bulan. Mata seperti kolam. Mungkin bulan terlalu indah. Mungkin angin laut terlalu lembut. Mungkin suaranya terlalu ditangkap. Mungkin sesuatu yang lain. Di suatu tempat di hatiku seutas tali bergetar. Aku meraih pakaiannya dengan lembut. Berjingkat untuk menemui bibirnya yang sedikit terbuka. Suara itu mendekat. Saat itu ditempel. Dia langsung mengencangkan tangan kecilnya. Pegang kepalaku di satu tangan dan condongkan tubuh ke arahnya. Letakkan satu tangan di pinggangku. Saat mencium dengan gila dan menggigit bibirku. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Dia akhirnya membiarkanku pergi. Kami kembali terlambat hari itu. Aroma laut di rambut dan pakaianku. Saat lemon putih mengirimku ke gang. Ruyan Liu berada di bawah lampu jalan. Itu adalah ayah Ruyan Liu yang keluar dari rumah sakit. Di sebelah taksi, Ibu Ruyan Liu dan Ruyan Liu bersama. Bawa dia ke kursi roda. Ruyan Liu melirik kami. Wajahnya sedikit patah. Ayah Ruyan Liu mengikuti Ruyan Liu. Lihat asapnya. Melihat milisi kulit putih tiba-tiba menjadi emosional. Berguling dari kursi roda ke tanah dan berlutut di depannya. Sentuh sepatunya. Suara serak. Nona Bai. Silahkan. Silahkan. Minta keluarga Bai untuk membantu kami grup Liu. Ruyan Liu mati-matian mencoba menarik ayahnya. Jangan memohon padanya, itu tidak berguna. Bai koagulasi diam-diam mengeluarkan darahnya sendiri. Menyuruhku untuk tidur lebih awal. Sampai jumpa besok. Naik sepeda motormu dan menderu pergi. Larut malam, aku duduk di depan cermin dan melihat diriku di cermin. Kelopak mata tunggal dan bibir tebal. Jerawat kulit gelap sudah jauh lebih baik. Tapi tetap tidak cantik. Aku ingat festival musik itu. Pria dan wanita di sekitar Bai Ningbing. Mereka semua tampan dan asing. Setiap anak laki-laki lebih tampan dariku. Dari perspektif sekuler. Saya jauh dari layak untuk es putih. Apakah itu kerinduan untuk keluarga atau pencapaian pribadi? Lihatlah ayah Ruyan Liu berlutut dengan rendah hati dan memohon padanya. Dia bahkan tidak repot-repot mengucapkan kata sopan. Aku baru saja bangun. Hubungan dengan dunianya jauh di luar imajinasiku. Saya memikirkan kata-kata Liu Ruyan, kalian berdua konyol. Bagaimana denganmu? Bai Ning dan aku bukan dari dunia yang sama. Ia lahir di Roma. Anda bisa bayangkan. Tapi aku, selain menerobos ribuan pasukan dalam ujian masuk perguruan tinggi, yang itu tidak berfungsi. Tidak ada cara lain. Jadi Bai Jingjing datang menjemputku lagi keesokan harinya untuk bermain. Saya menolak. Saya mengatakan ujian masuk perguruan tinggi akan segera datang. Saya tidak punya waktu untuk keluar. Dan dia berhenti. Kami akan belajar di sana. Dan dia membawaku ke kaki gunungnya. Ada pos pelabuhan penjaga pintu. Dari penjaga pintu ke villa tingkat menengah. Untuk memasuki ibu kota untuk menghidupkan kembali hutan dan halaman rumput yang luas. Sebelumnya, ayah Ruyan Liu pernah membawa saya dan Ruyan Liu mendaki gunung. Tunjukkan pada kami tempat ini. Dia mengatakan orang-orang yang tinggal di sana. Satu kata dapat mengubah hidup seseorang. Dan inilah aku. Berdiri di sini dengan tampilan lusuh di sekujur tubuhnya. Li Bai Bingbing meraih tanganku.
Dia seperti menarikku ke teleponnya. Dia berkata kepada pria paruh baya Dirin di pintu, Paman Zhang. Biarkan Guru Liang datang. Mendorong pacar saya. Dia hanya sedikit kedinginan. Aku benar-benar sok hari itu. Linglung dan di dalam tangki selama sehari di kelas fisika. Selama periode ini, dia terus menyeret payung dan menatapku lucu. Tuangkan aku segelas air sesekali. Bawa sepiring buah tinta. Dia mengitariku di kursi. Semprotan pernapasan di telinga saya. Apakah Anda sudah cukup belajar hari ini? Jika Anda sudah cukup belajar, lakukan sesuatu yang lain, oke? Aku tersipu dan mendorongnya. Apakah orang tuamu akan segera kembali? Sudah waktunya aku pergi. Dia mengguncang daun telingaku. Mereka di luar negeri sekarang. Dan saya terpental, dan saya harus pergi. Dia juga tidak sibuk. Hanya ciuman di bibirku. Kata sedikit tidak berperasaan. Dia mengambil helmnya dan mengirimku kembali ke Fuminland. Setelah dia pergi, aku berdiri di pintu masuk gang bobrok itu dan kembali melihat ke arah rumahnya. Untuk pertama kalinya, saya sangat menyadari. Kita hidup dalam celah besar. Prajurit kerah putih celah ini tak peduli. Saya merasa sulit untuk tidak peduli mengapa dia menyukai saya. Apakah Anda merasa segar? Berapa lama kebaruan ini akan bertahan? Aku tidak tahu. Saya hanya mati-matian mengatakan pada diri sendiri untuk hidup di saat ini. Jangan khawatir sebelumnya tentang hal-hal yang tidak terjadi. Saya tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Penyebab insiden itu adalah ayah Ruyan Liu datang kepadaku. Dia berada di kursi roda hari itu. Butuh waktu lama baginya untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan. Jadi aku dengar. Kami Xiao Yuan dan Nona Bai sedang membicarakan teman. Nona Bai sangat menyukai Xiao Yuan kami. Responsif padanya. Wajah ayah saya agak jelek ketika dia mendengarnya, tidak ada yang terjadi. Aku belum pernah mendengarnya. Ibuku memegang wol ini di tangannya. Saya menikah dengan Paman Liu. Bai Ningbing dan aku berada di meja yang sama. Tidak ada lagi. Ayah Ruyan Liu tiba-tiba meraih pakaianku. Sulit untuk mengatakan Xiao Yan. Paman Liu dulu memperlakukanmu dengan baik. Bantu Paman, oke? Selama mereka mengucapkan sepatah kata pun dari keluarga Bai. Grup Liu kami masih bisa diselamatkan. Tolong bantu saya memberitahu nona kecil keluarga Bai tentang ibumu. Aku menatapnya dengan malu, Paman Liu. Kita semua hanya siswa. Apa yang kamu bicarakan itu besar. Tentara kerah putih tidak masuk hitungan, katanya. Anda masih harus menemukan seseorang dari studio Bai. Ayah Ruyan Liu memotong paku dan memotong perahu. Dia adalah satu-satunya burung di keluarga Bai. Sudah lama dilatih sebagai penerus. Bayi spesial keluarga Bai putra ini. Jika dia bisa menyebutkan beberapa kata dengan santai saat makan malam, mungkin seluruh kelompok kita akan diselamatkan. Xiao Yuan, bukan hanya aku. Dia juga terkait dengan Bibi Zumu. Ini tentang Ruyan Liu. Ini terkait dengan ribuan orang di atas dan di bawah grup Liu. Malam itu aku melempar dan berbalik. Ibuku bekerja sebagai pengasuh di keluarga Liu selama 6 tahun. Saya juga menggosok pembatas buku dalam studi keluarga Liu selama 6 tahun. Ayah Ruyan Liu. Ibu Ruyan Liu selalu memperlakukanku dengan baik. Saya telah mendapatkan banyak pengetahuan. Kau seharusnya bersyukur, bukan? Bai Ningbing datang menjemputku di rumahnya pada akhir pekan untuk meninjau. Saya robek selama 2 hari. Akhirnya angkat bicara sebelum pergi. Ketika saya berbicara, Bai Ningbing menuangkan air untukku. Setelah berbicara, air dalam cangkir meluap. Air mengalir ke meja dan ke tanah. Cangkir es putih. Suara itu sedingin es tidak seperti sebelumnya. Pertama kali Anda meminta saya untuk Ruyan Liu. Anda tahu apa yang dilakukan grup Liu. Jika mereka dilanggar, Anda datang untuk membela mereka. Ini kejahatan ekonomi, kau tahu. Semua yang terlibat sedang diselidiki. Hasilnya belum keluar. Keluarga Bai sekarang abstain. Anda tidak bisa melupakan Ruyan Liu.
Jika begitu, tolong jangan main-main denganku lagi. Milisi kulit putih sangat marah hari itu. Kemudian sekolah tidak memeriksa selama 2 minggu berturut-turut. Membencinya telah menjadi sosok sekolah. Kalian semua tahu itu. Berita bahwa tim Kera Putih memenangkan uji coba Olimpiade. Cewek, semua siswa berbicara tentang seperti apa dia ketika dia menembak. Seberapa tampan itu? Banyak orang mengejarku. Bagaimana kau menangkapnya? Dia baru saja mendapatkan penghargaannya dan kembali ke sekolah sebagai pejabat. Sepeda motornya menderu setiap hari untuk mengantarku ke dan dari sekolah. Jangan memaksa orang lain sama sekali. Seseorang bertanya padanya dan mengatakan saya berhubungan. Dia juga menjawab pacarnya dengan murah hati. Kau tak bisa lihat. Sekarang saya melihat kursi kosong di sebelah kanan saya. Ada lubang besar di hatiku. Dan kemudian saya mengiriminya pesan untuk meminta maaf. Jelaskan bahwa dia tidak membalasku. Melihatnya lagi adalah konferensi kematian 100 hari dari ujian masuk perguruan tinggi. Dia berjalan melintasi taman bermain besar. Di sebelahnya ada seorang anak laki-laki yang sangat tampan sehingga dia bersinar. Dan saya berada di atas panggung mewakili kalian semua. Pidato siswa. Saat dia tiba, terdengar keributan. Angkat lehermu dan berebut untuk melihatnya. Melihat anak laki-laki yang sudah sakit di sampingnya. Melihatku bergosip lagi. Dia berdiri dengan anak laki-laki di antara penonton. Lihat aku seperti orang asing. Aku menahan satu di mataku. Ambil sumpah dengan semua siswa. Saya terlahir sebagai gunung. Daripada aliran. Saya ingin berada di puncak-puncak komunikasi awal yang biasa-biasa saja. Sumpah penuh gairah siswa. Hanya saja dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Gerbang sekolahnya dihentikan hari itu. Katakan padaku dia akan kuliah di Stanford. Saya mengucapkan selamat. Anda masih ingin mengikuti ujian Tsinghua. Dia menertawakan dirinya sendiri. Kenakan helm dan deru mesinnya. Ini terakhir kali aku melihatnya sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Di saluran listrik, dia adalah Bai Ningbing yang berusia 18 tahun di TV. Memetik emas di Olimpiade. Angkat bendera untuknya. Lagu kebangsaan dinyanyikan untuknya. Dia adalah orang yang berada di puncak grup. Orang biasa-biasa saja. Aku diam-diam menyingkirkan berbagai gadget yang dia berikan padaku. Hapus informasi kontaknya. Huang Liang terbangun dari mimpi. Berpisah jalan. Ruyan Liu dan saya sama-sama dari Universitas Tsinghua. Setelah kuliah, dia mulai mengejarku tanpa alasan. Saya tidak memiliki jerawat di wajah saya saat itu. Bentuk wajah dan bentuk tubuh lebih dari sebelumnya. Cantik. Cuci rambut Anda, ubah gaya rambut Anda, pikirkan lagi. Keluar juga mulai menarik perhatian. Saya mulai menjaga diri saya sendiri. Bukan demi melampaui orang. Hanya untuk bertindak ekstrim. Untuk membuat diri Anda lebih percaya diri dan bahagia. Teman sekamar saya bilang saya tidak setampan binatang putih tradisional. Itu jenis yang sangat bisa dikenali. Itu liar. Sangat tampan. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya terpilih untuk kelas jelek. Mereka tidak percaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda sedang berbelanja. Orang yang akan difoto oleh fotografer. Apakah Anda penguasa Phoenix Wolong biasa? Estetika apa? Saya tidak percaya pada kesalehan berbakti. Anda bisa bertanya lain kali. Bermain-main finansial seperti asap, dia juga memilih saya. Mereka lebih kolektif. Aku akan menemuinya, bukan? Maka dia masih mengejarmu dengan profil tinggi. Skizofrenia? Aku tersenyum dan tidak menjawab. Nasi Ruyan Liu masih bertahan. Hanya tersangka tingkat tinggi yang ditangkap. Ayahnya baik-baik saja. Grup Liu juga telah kembali beroperasi. Namun, Ruyan Liu menolak untuk pindah kembali ke villa. Masih tinggal di Fumin Land. Ketika saya pulang dari liburan, saya masih datang ke rumah saya untuk makan. Dia ingin baik padaku. Aku sudah meminta maaf ratusan kali. Dia bilang aku benar-benar terbawa suasana. Saat aku menjadi brengsek.
Setiap hari yang kamu habiskan bersama Bai Ningbing. Hatiku tersayat seperti pisau. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Setiap kali aku melihatmu tersenyum padanya, aku merasa seperti aku sekarat karena rasa sakit. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Saya menerima permintaan maafnya, tapi tidak menerima pengakuannya. Jika ada yang terlewatkan, itu terlewatkan. Beberapa perasaan hilang atau hilang, dan dia pantang menyerah. Selain kewirausahaan akademik, sepanjang waktu, semua energi saya dihabiskan untuk saya dan keluarga saya. Dia mengatakan dia percaya bahwa air jatuh melalui batu. Mau saya menjadi kenyataan. Percaya pada reklamasi Jingwei. Yugong memindahkan gunung. Aku bilang jangan tergerak sendiri. Tahun pertama, hidupku berubah 2 kali lipat. Yang pertama adalah pembongkaran orang kaya. Kehidupan orang tua bebas dari kekhawatiran. Yang kedua adalah saya menandatangani kontrak dengan agen model internasional. Mendapatkan pot emas pertama dalam hidupku. Setelah tampil di acara dengan berbagai ukuran di dalam dan luar negeri. Semakin banyak orang seperti saya. Tapi aku tidak memiliki keinginan sedikit pun untuk jatuh cinta. Teman sekamar menggoda. Mungkinkah saya telah bertemu seseorang yang terlalu luar biasa ketika saya masih muda? Sulit untuk jatuh cinta dengan siapapun lagi. Wajah tersenyum Bai Lingling muncul di benakku. Lama tidak bertemu dengannya, tapi aku tahu dinamikanya. Dia memiliki teman sekamar yang merupakan penggemar berat. Dari waktu ke waktu, haknya untuk bersembunyi akan dikeluarkan. Dia masih suka bermain di platform sosial. Semua rekor bermain olahraga ekstrim di seluruh dunia. Panjat tebing dan selancar. Ski alpen. Membekukan penerbangan tanpa sayap tetapi dengan duri. Angin kencang yang terbang suram hampir jatuh. Dia masih mati. Teruslah memainkan olahraga ekstrim ini. Tidak pernah ada ketidaknyamanan dalam gerakannya. Teman sekamar mengatakan bahwa dia juga sangat tertarik pada penggemar pria. Yang paling dekat dengannya, dialah yang diundang ke Universitas Tsinghua untuk berpartisipasi dalam kegiatan dialog. Waktu itu saya berdiri di pintu masuk auditorium dengan tiket di tangan saya. Lagi pula tidak masuk. Saya benar-benar bertemu dengannya di tahun ketiga setelah lulus. Saat itu saya mendirikan studio pameran sendiri. Model juga terus bekerja paruh waktu. Saya pernah pergi ke Milan untuk berpartisipasi dalam pertunjukan peluncuran produk baru Prada. Sikat ke es putih terbaru. Detak jantungnya sangat cepat. Saya berharap untuk bertemu, tetapi saya juga takut untuk bertemu. Sorotan menyala. Aku berjalan keluar dari landasan. Setelah bertahun-tahun, saya melihat pertunjukan itu lagi. Kemeja hitamnya di bawah panggung memiliki garis leher yang agak panjang. Lengan digulung dengan santai. Setiap gerakan dan gerakan mengumpulkan emas dan pesona. Sangat berbeda dengan SMA. Saat aku melihatnya, dia sedang berbicara dengan anak laki-laki di sebelahnya. Anak laki-laki yang saya temui 7 tahun yang lalu. Masih cantik untuk bersinar. Dia melepas mantelnya dan menyerahkannya padanya. Buka tutupnya untuknya lagi. Air mineral ia tatap dan tersenyum. Mata bengkok, lembut seperti bulan. Dibuat di surga. 1 pasang. Saya sangat menantikannya. Dia tidak pernah mencicipi pria di sasarannya. Hanya tidak ada pacar. 7 tahun telah berlalu. Saya pikir saya sudah lama berhenti. Anda bisa melihat akhir dari dirinya. Wanita yang melihatnya dengan lembut merawat gadis lain. Air mata mengalir begitu tak bisa dijelaskan. Menangis di landasan pacu adalah masalah besar. Siapa yang tahu tembakan berbalik dengan air mata ini? Itu keluar dari lingkaran. Seluruh jaringan sedang berdiskusi. China Hon yang memilukan ini. Apa yang terjadi? Bahkan ada blogger yang melakukan gerakan lambat. Analisis gerakan saya. Apa tema acara rilis ini? Apakah itu metamorfosis? Oh lihat, saat Fang Yuan pertama kali keluar. Aura dan kepercayaan diri ini penuh dengan kematian. Sekitar lini tengah, senyumnya tiba-tiba berubah menjadi malu-malu. Jauh lebih lembut.
Tetapi ketika Anda maju ke titik tetap di depan, senyumnya sudah agak mencela diri sendiri. Akhirnya, ada kemunduran dari apoteosis ini. Berbaringlah dengan air mata di matamu. Senyumnya lega. Ini dengan jelas menggambarkan sebuah hati. Bagaimana cara mendapatkan dari kebebasan? Untuk berdebar hingga patah untuk penyembuhan. Untuk kelahiran kembali. Interpretasi sempurna dari transformasi tema. Apa ini disebut? Itu profesional. Tinjauan panas bawah menumpuk 10.000 lapisan pengetahuan termal. Pemodelan hanyalah sampingan untuk adikku. Perusahaan pamerannya sendiri juga merupakan organisasi industri. Selain itu, ia memiliki Mbak Universitas Tsinghua. Tabel pertanyaan siswa straight up benar-benar berbeda. Ceritakan sebuah kisah dengan mata Anda dalam 30 detik. Dia memiliki ketampanan dan fitur. Sekilas aku tidak merasa tampan. Tapi Anda tidak bisa tidak melihatnya. Lihat lagi. Sudah berakhir, aku akan jatuh. Di bawah berkah dari panasnya kesalahan. Debut saya di Pekan Mode Internasional. Diundang ke ballroom utama saat makan malam perayaan. Dan di sana saya melihat peluit putih lagi. Aku membawa anggur. Tubuh tertawa. Aku akan melalui lembah dunia. Untuk dipuji dan dilihat. Tidak apa-apa untuk dipuji atau dilakukan. Saya juga memiliki tujuan saya. Dari saat masuk. Mata milisi kulit putih telah mengikutiku. Aku berpura-pura tidak bisa melihat. Jadi Anda bisa bermain-main dengan semua jenis wanita. Aku tertawa ceroboh. Saya mengizinkan mereka yang memegang uang. Dan wanita yang berkuasa. Jadikan aku target pengejaran. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya juga tahu bahwa pada kesempatan ini. Seperti. Mengapa tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan kerugian? Minum setelah minum. Tidak ada pendamping yang berubah satu demi satu. Di tarian ketujuh, Bai Ningbing memeluk leherku. Suara familiar terngiang-ngiang di telingaku. Dengan amarah. Anda melakukannya dengan sengaja, kan? Sengaja menarik perhatiannya. Membuatnya kesal dengan sengaja. Aku menepuk pundaknya. Mata kabur, kan? Aku melakukannya dengan sengaja. Beberapa ikan mas yang diminum kertas di sini adalah ikan. Seseorang adalah telinga. Beberapa orang adalah nelayan. Mana yang tidak datang dengan sengaja? Dia memeluk leherku dengan keras. Ini membawa saya sedikit lebih dekat. Sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Belajarlah untuk tidak mengucapkan kata-kata manusia. Nona Bai telah belajar mengancingkan topinya tanpa pandang bulu. Dia menatap mataku seperti orang Inggris. Kekuatan di tangannya menjadi semakin mendominasi Liu Ruyan. Kenapa aku tidak menemanimu? Meilan, aku bertanya kembali padanya. Bukankah masalahmu datang malam ini? Jadi saya melihat diri saya di acara itu. Aku berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Berhenti berbicara. Hanya berputar mengikuti ritmenya. Akhir lagu. Dia menyeretku ke teras Meiyun. Anginnya agak dingin. Aku melepas mantelku dan menyampirkannya di pundaknya. Dia tidak menolak. Beberapa gelas anggur diracuni. Dia baru saja membuka mulutnya. Untuk siapa kamu menangis? Bagaimana menurutmu? Dia melihat ke kejauhan dalam diam. Perlahan untuk sesaat. Saya pikir itu untuk saya. Aku akan menjawab. Teman kencannya datang setelah dia. Lihat aku dengan mata bingung. Pria ini adalah putri pendiam milisi putih. Diperkenalkan ke Fang Yuan, teman sekelas SMA saya. Juga mantan pacarku He Qiang. Adikku masih muda, juga tunanganku. Tiba-tiba angin malam bertiup. Dingin menusuk tulang. Keqiang menyapaku dengan murah hati. Itu adalah Tuan He. Senang bertemu denganmu. Milisi salah. Belum tunangan. Terlibat di akhir bulan. Matanya menusuk mantel pada Bai Ningbing. Bai Ningbing langsung kalah dan mulai melepas mantelnya. Tapi entah bagaimana terjebak. Tidak bisa melepasnya. Wajah Bai Ningbing memerah. Berebut. Sangat memalukan. Saya tidak berpikir saya akan pernah melihatnya lagi dalam hidup saya. Adegan yang lebih memalukan dari sekarang.
Aku tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. Liriknya mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di hati. Angin atau tidak ada angin bebas. Apa yang ditakdirkan untuk tidak dapat dicapai dapat dilakukan kecuali melepaskan. Aku kembali ke pesta. Temui orang-orang yang harus Anda temui. Dapatkan sumber daya yang diperoleh. Aku punya banyak nama malam itu. Informasi kontak pribadi Liu Del. Ada juga undangan kerjasama dari beberapa merek internasional utama. Setelah kembali ke hotel, mata mabuk, saya secara tidak sadar mengambil ponsel saya di saku saya. Layar menyala. Screensaver adalah foto saya. Masukkan tangkapan layar kata Sandi dan ingin menelepon asisten. Tetapi menemukan bahwa nomornya tidak disimpan. Atau panggilan telepon. Ponsel saya dengan Anda. Bisakah Anda mengembalikannya kepada saya? Aku mabuk. Mengapa ponsel Anda dengan saya? Omong kosong, yang kamu pegang sekarang adalah tanganku. Kamu ada di mana? Saya akan mendapatkannya. Saya menyentuh bagian belakang di bawah saya. Bersembunyi di tempat tidur. Hening cukup lama di sana. AXOL, kamu di mana? Bulgari. Anggur mengaburkanku malam itu. Tetapi jelas bahwa pesawatnya kembali ke Beijing. Maskapai memberitahu saya tentang peningkatan. Bukannya saya belum menemukan peningkatan. Tapi upgrade langsung ditukar dengan pesawat. Ini pertama kalinya aku bertemu. Mobil Baidu kosong. Dan mereka membawa saya ke pesawat. Setelah naik ke pesawat, saya menemukan bahwa itu adalah pesawat pribadi. Saya memiliki jawabannya di hati saya, dan tentu saja pesawatnya. Satu-satunya penumpang di prajurit perak sedang melihat melalui harta karun. Apa maksudmu? Dia menatapku untuk membawamu pulang di jalan. Saya merasa lucu. Anda bertunangan di akhir bulan. Buang tunanganmu sekarang. Turunkan aku pulang. Ada yang menoleh ke arahku dan hendak turun dari pesawat. Tentu saja saya tidak akan membiarkan diri saya berguling dalam hubungan kompleks yang menyakiti orang lain dan menyakiti diri sendiri. Tapi palkanya tertutup. Duduk dan kencangkan sabuk pengaman Anda. Kalau begitu mari kita bicara tentang kehidupan. Saya sedikit sedih karena saya ingin berbicara tentang bisnis. Kata Ruyan Liu. Keluarga Bai ingin menyumbangkan sejumlah peninggalan budaya ke Museum Nasional. Dia telah berada di Eropa selama beberapa tahun terakhir. Amerika pulih. Ada tunawisma yang dia kumpulkan. Ada tawaran tinggi di lelang. Ada juga donasi dari penyedia layanan China. Total ada 361 bagian. Kumpulan peninggalan budaya ini akan dipamerkan secara terpisah. Dia bilang aku ingin memberikannya ke perusahaanmu. Aku menekan gelombang besar di hatiku. Langsung setuju. Dia tertawa dan mengatakan persyaratan bisnis belum dinegosiasikan. Anda harus bersosialisasi. Bahkan jika saya menuangkan uang, saya harus merampoknya. Kebenaran bahwa nilai sosial jauh melebihi nilai ekonomi. Bukannya aku tidak mengerti. Kapan kita akan menandatangani kontrak? Untuk menunjukkan itikat baik, aku langsung menyalakan laptopku. Rencana yang jelas. Saat merencanakan, dan saya mengajukan pertanyaan putih kecil kepadanya. Apakah semua barang antik itu ada di pesawat ini? Dia tidak bisa menahannya tanpa dia. Aku kecewa, harta karun yang Anda ambil tidak terlihat. Apakah saya masih ingin memanjakan mata saya terlebih dahulu? Ambil kembali garis pandang yang jatuh pada kue. Lihat ke atas dan saya punya satu. Saya harus membawanya bersama saya untuk yakin. Saya buru-buru bertanya apa itu, tidak bisakah Anda menebaknya dengan sangat cerdik? Mungkinkah keinginan kaisar pertama yang telah lama hilang untuk menyebar? Setelah pesawatnya mendarat, dan dia membawaku langsung ke Cayenne. Jalan lain ke villa. Saya memiliki tanda-tanda perlawanan. Dia bertanya apakah Anda masih ingin menandatangani kontrak. Villa kosong. Meja panjang sudah siap untuk makan malam. Kami membagi kontrak menjadi 2 prajurit kerah putih. Dorong di depanku. Jawab 3 pertanyaan saya dengan jujur.
Tidak hanya setelah pertarungan peninggalan budaya ini. Semua lampu dalam jangkauan radiasi Bai adalah untukmu. Dan hal-hal baik seperti itu. Saya akan segera ke sana. Apa masalahnya? Saya berjanji untuk 100% jujur. Tanya, dia membuka sebotol anggur. Tuangkan aku setengah cangkir untuk siapa air matamu mengalir? Aku mengambil gelas itu, tatap matanya dan jawab dengan jujur untukmu. Untuk diriku sendiri, untuk cinta kita yang tak berujung. Mendengar ini, dia meminum seluruh gelas anggur dengan sangat keras. Aku tersenyum, juga kehilangan cangkir. Katakan padaku pertanyaan berikutnya. Anda memilih dia antara saya minum Liu Ruyan. Apakah Anda memiliki penyesalan selama bertahun-tahun? Saya mengisinya dengan anggur. Terus terang, saya tidak pernah memilih dia. Dia menatap kami tak percaya. Aturan lingkaran adalah mengatakan yang sebenarnya. Itu kenyataannya. Aku tidak pernah memilih dia. Bahkan jika aku membantu keluarga Liu dengan pertanyaan saat itu. Juga untuk orang tuanya. Aku sudah membiarkan dia pergi. Tapi kamu tidak pernah percaya. Bukankah kamu sudah bersamanya selama 7 tahun terakhir? Tidak. Dia tiba-tiba mengalami kesulitan bernapas. Bernapaslah dengan keras. Tertawa sesudahnya. Air mata tawa tumpah ke mataku. Akhirnya ditiriskan segelas wine lagi. Saya kehilangan minuman lagi. Lalu tanyakan pertanyaan ketiga padanya untuk menemaniku makan malam terlebih dahulu. Mari kita bicara setelah makan malam, oke? Kemudian kami mulai hening. Tarian panjang lainnya. Masak untukku bersama. Gerakan yang sopan dan elegan. Dan yang besar saat itu. Gigit es putih yang kuserahkan pada Apel. Anda benar-benar berbeda. Saya merasa kewalahan. Tanyakan saja padanya. Bisakah Anda menyalakan TV di ruang tamu di sebelah Anda? Dengarkan kesenangannya. TV ada di saluran keuangan. Suara Ruyan Liu tiba-tiba menggema di ruang tamu yang kosong. Tuan rumah sedang mewawancarainya. Saat ini, Liu Ruyan sudah menjadi pemula keuangan. Presiden grup Huanyu. Pembawa acara bertanya apakah dia memiliki penyesalan dalam hidupnya. Liu Ruyan melihat ke kamera dan mengatakan itu di sekolah menengah. Mutiara yang salah untuk sebuah adegan. Itu secara tidak sengaja dirampok oleh orang lain. 7 tahun penyesalan siang dan malam. Untungnya, dia masih lajang sekarang. Aku masih punya kesempatan. Orang lain di mulutnya sedang makan bersamaku. Bai Ning meletakkan pisau dan garpu seperti seorang wanita. Dorong aku sapi sungai yang dipotong. Mengatakan sesuatu untuk menelepon. Aku bangun untuk mematikan TV. Angin laut bertiup. Aku mendengarnya dengan jelas. Di balkon dengan pemandangan laut. Dia dengan dingin memerintahkan Guan Yu untuk menaikkan 4 putaran video. Biarkan semua guru dan siswa Beitou Liri menarik investasi mereka. Dia kembali ke meja. Pertanyaan terakhir di kampus, Anda bisa menjawabnya setelah Anda memikirkannya. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apa kamu ingin aku membatalkan pertunangannya? Keqiang tidak begitu mengerti. Es putih, mengapa Anda jatuh cinta dengan Fang Yuan di sekolah menengah? Dia pergi ke sekolah untuk melihatnya sekali. Itu terlihat seperti orang biasa dengan sosok dan penampilan yang baik. Nilai bagus. Keluarga umumnya. Di antara orang biasa, mungkin. Tapi dengan es putih, itu agak jauh dari itu. Hanya Bai Ningbing yang tahu kenapa. Bai Ningbing melihat Fang Yuan untuk pertama kalinya. Di lokasi kecelakaan. Seorang pekerja konstruksi berusia awal 20-an hari itu. Jatuh dari gedung setinggi 6 meter yang sedang dibangun. Rongga dada tipis ditancapkan ke batang baja yang terbuka. Dia tidak langsung mati. Itu tergantung berjinjit dari rebal. Merunduk saat muntah darah. Adegannya terlalu berdarah. Orang yang lewat panik. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan. Saya hanya bisa melihat tanpa daya sebagai si kecil yang malang itu. Anak laki-laki itu berdarah lebih dan lebih. Seseorang menghela nafas sedih. Seseorang menyembunyikan wajahnya dan menangis. Beberapa orang tidak tahan untuk menonton.
Ketika milisi kulit putih menghubungi keadaan darurat. 1. Membawa tas sekolah. Anak laki-laki berpakaian preman itu bergegas keluar. Dia memeluk dengan keras. Pekerja konstruksi berlumuran darah. Seret dia. Biarkan dia memiliki semuanya. Memiliki sesuatu untuk diandalkan. Anda tidak perlu menyalakan kaki Anda. Dia berkata dengan lembut, jangan takut. Jangan takut. Ini akan baik-baik saja, itu akan baik-baik saja, dokter akan segera datang. Tunggu, dia ingin dia merasakan lebih sedikit rasa sakit. Dia ingin dia tidak mati sendirian. Hari itu, pekerja konstruksi berteriak berulang-ulang. Teriak kesakitan dan sekarat dalam pelukannya. Ketika pembangun meninggal, dia berlumuran darah. Air mata di mataku. Dia adalah seorang siswa kelas 2 di sekolah menengah. Dia ingat kata-kata di kampus. Saat garda depan masih menutupi laut utara. Saya melihat bunga prem mekar penuh. Dia belum pernah melihat jiwa yang begitu terbakar. Sejak hari itu, anak laki-laki ini bernama Fang Yuan. Ke jantung Bai Ningbing. Tidak pernah keluar lagi. Baginya dia pindah ke sekolah menengah umum. Baru saja berbalik belum lama ini. Saya menemukan bahwa dia menyukai seseorang. Dia memiliki seluruh album lukisan Ruyan Liu. Liu Ruyan, apa kebajikan dan kemampuannya? Dia bahkan memilih di kelas yang membosankan dan menjijikkan itu. Menghina penampilannya, ketika dia mengganti kursi menjadi dirinya sendiri. Bai Ningbing merasa bahwa Buddha ilahi 9 surga. Akhirnya terjawab juga doanya. Dia mulai berusaha bersikap baik padanya. Ketika dia bertanya, apakah kamu menyukaiku? Bai Ningbing tidak pernah gugup dalam hidup ini. Diri sendiri, dia selalu merasa seperti dia adalah seorang pria yang hanya tahu cara bermain-main. Dia pikir dia harus membiarkan dia melihat kebaikan dalam dirinya sendiri. Jadi saya sengaja menempatkan uji coba Olimpiade. Waktu siaran memberitahunya, aku masih menunggu di bawah untuk dia mengundangnya ke barbeque. Dengarkan dia memuji dirinya sendiri. Tapi dia sebenarnya ada di rumah Ruyan Liu. 2 sosok di balik jendela. Itu sangat sulit. Itu membuatnya marah karena cemburu. Pengasuhan. Menahan keinginannya untuk bergegas ke atas untuk merobek keduanya. Ia berada di gang, menghitung detik. Hati seperti memercik pada minyak mendidih. Saat aku melihatnya, dia tidak tahan lagi. Dia menciumnya malam itu, menciumnya dengan sekuat tenaga. Begitulah mereka berakhir bersama. Tapi dia tidak merasa aman. Dia tunduk, tapi dia tidak pernah menunjukkan minat padanya. Ketika dia menyukai Liu Ruyan sebelumnya. Benar-benar berbeda dari hari yang sama. Ketika dia memintanya untuk membantu keluarga Liu. Tali di hatinya benar-benar putus. Jadi itu semua untuk Ruyan Liu? Milisi kulit putih tumbuh. Tidak pernah mengalami frustrasi seperti itu. Dia mengirim pesan maaf. Aku tidak ingin mempermalukanmu. Saya tidak melakukan ini untuk Ruyan Liu. Bagaimana mungkin dia bisa menulis kata-kata lembut itu? Itu. Apakah dia diam-diam melihat Liu Ruyan saat ini? Dia melihat semuanya. Ketika dia pergi ke sekolah lagi, dia berdiri di atas panggung untuk berbicara. Ruyan Liu berdiri di sebelah kanannya. Lihat dia dengan lembut. Hentikan dia di gerbang sekolah. Tanyakan apakah dia ingin mengikuti ujian masuk Tsinghua. Dia mengangguk. Ternyata saya masih ingin kuliah di universitas yang sama dengan Liu Ruyan. Jadi Bai Ningbing melepaskannya. Dia melemparkan dirinya ke dalam drama pra-olimpiade. Hari kejuaraan. Aku masih tidak bisa tidak mengirim pesan kepada Fang Yuan. 1 dari 100. Ku dengar kau diterima di Universitas Tsinghua. Selamat, dia telah menghapusnya. Mengapa? Hanya karena Anda tidak ingin membantu keluarga Liu? Bai Ningbing akhirnya. Atau pergi dan beritahu ayahmu tentang keluarga Liu? Jika Fang Yuan benar-benar ingin terikat dengan keluarga Liu seumur hidup, maka keluarga Liu tidak dapat dikirim. Untungnya, Liu Fu tidak terlibat dalam kasus ini. Hal-hal bekerja lebih baik. Ruyan Liu datang untuk berterima kasih padanya. Keduanya menambahkan WeChat satu sama lain dengan sopan.
Sejak hari itu, Bai Ningbing bisa menjadi teman Liu Ruyan dari waktu ke waktu. Anda melihat sosok-sosok di sekitar. Dia memiliki kehidupan kampus yang hebat. Juga terlihat dengan mata telanjang bahwa dia semakin tampan. Dia diam-diam pergi menemuinya beberapa kali. Tidak berani dilihat olehnya. Diundang ke Universitas Tsinghua untuk percakapan. Maka dia tidak bisa menahannya. Setelah beberapa saat, seorang profesor menyerahkan namanya. Tapi dia tidak datang. Kursi itu kosong sepanjang malam. Dikatakan bahwa ada 3.000 penyakit di dunia. Hanya akasia yang tidak bisa disembuhkan. Bai Ningbing mengalaminya secara menyeluruh. Ruyan Liu dalam beberapa saat resmi Xuan dan Fang Yuan bersama. Hari itu, Bai Ningbing hendak terbang ke sekolah menengah No. 1. Teman-teman menasihatinya untuk tidak memilih. Dia masih melompat, menghadapi aliran udara yang tidak stabil. Sejenak ia berpikir jika sesuatu telah terjadi padanya. Akankah dia menangis karena sakit hatinya? Setelah itu, dia berhenti melihat teman-teman Ruyan Liu. Dia saat itu tidak pernah meragukan keaslian momen-momen itu. Dia tidak tahu bahwa satu orang ingin memiliki orang lain. Dapat menemukan beberapa cara baru. Dia hanya tahu, tidak pernah begitu merindukan seseorang dan tidak ingin melihat seseorang. Dia tidak akan pernah menjadi miliknya. Itu membuatnya putus asa, obsesi dan keengganan untuk tidak menempatkan apapun. Itu hanya bisa dilampiaskan melalui berbagai olahraga ekstrim. Semuanya berubah. Pertunjukan di Milan. Fang Yuan menatap dirinya, mata cerah dan sedih, saat air mata tergeletak di matanya. Kognisi Bai Ningbing ditumbangkan. Kenapa dia menangis? Mungkinkah itu untuknya? Apakah dia memiliki dia di hatinya? Dia perlu tahu jawabannya. Teras perjamuan. Dia bertanya ke biara hotel Bulgari. Dia bertanya lagi. Itu dia mabuk dan menunggu lehernya datang. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa membuatku menangis. Orang itu terlalu jauh dariku. Saya mencoba untuk mengejar. Jarak akhirnya diperpendek oleh 1. Tapi dia akan segera menikah. Bai Ningbing pertama kali kaget dan bingung. Kemudian secara bertahap berubah menjadi kegembiraan. Jawabannya jelas. Tapi ini adalah kata-kata terakhirnya. Dia ingin mendengar jawabannya yang jelas dan tidak ambigu. Bai Ningbing menanyakan 3 pertanyaan padaku. Ini sebenarnya pertanyaan yang sama. Apakah kamu mencintaiku? Ekspresinya sangat hati-hati. Semuanya jelas. Dan aku menatap matanya, menanyakan satu-satunya pertanyaan. Apa hubunganmu dengan He Qiang? Anda menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Aku perlu tahu apa hubunganmu. Untuk menjawab pertanyaan ini, jangan khawatir tentang itu. Anda hanya memberitahu saya apakah Anda ingin saya membatalkan pertunangan atau tidak. Dan dia menatapku. Mintalah jawaban apapun. Aku menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan serius. Ya, saya ingin Anda membatalkan. Aku tidak ingin melihatmu menikah dengan orang lain. Tapi dia menyegel kata-kataku dengan ciuman. Benci keras. Yang tidak bisa menelan semuanya adalah balas dendam, dan itu juga merupakan tuntutan kompensasi. Saya masih punya akal untuk mengingatkannya untuk minum. Penghinaan terhadap sembelitnya. Sambil memanggil He Qiang, Myanmar dibuka. Suara He Qiang terbang keluar dengan tergesa-gesa untuk mengerti. Bagaimana itu? Apakah sudah selesai? Jika kamu cemburu, itu pasti bersamamu di hatiku. Jadi saya bertanya pada diri sendiri, tidak ada akhir untuk ini. Berjanjilah padaku, Bai Ningbing, bibi kecil yang kamu suka. Saya akan memberikan jejak. Biarkan dia menemanimu tinggal di pegunungan selama 2 bulan. Bulan terasa lembut di malamku. Angin laut lembab. Kata-katanya lebih luas dari kata-katanya. Panduan lebar ada di telinga saya. Apakah itu tidak apa-apa? Cahaya bulan menyebar inci demi inci. Gelombang-gelombang demi gelombang jelas ke dalam telinga jauh ke dalam hati. Bayangan di dinding terjerat dengan cahaya bulan. Sedikit demi sedikit, saya tersesat di musim semi tersembunyi yang tak terbatas ini.
Aku ingat pertama kali aku melihatnya di sekolah. Musim dingin tahun kedua sekolah menengah. Salju bulu angsa. Aku keluar kelas untuk membuang sampah setelah menyelesaikan tugasku. Dia berdiri di bawah lampu gila dengan beberapa buku di pelukannya. Cahaya redup menerpa wajahnya seperti kata-kata. Dia berkata, teman sekelas, apakah kamu di kelas 1 SMA? Aku murid pindahan. Nama saya Milisi Putih. Apakah Anda kekurangan teman semeja? Saya ingat saat saya memutar bola bermain pergelangan kaki saya berbaring di atas meja kesakitan. Dia lewat dan memberiku sekotak obat penghilang rasa sakit. Mengingat banyaknya lirikan santai di kelas. Ke matanya yang tertegun. Saya ingat pertama kali dia mengajak saya jalan-jalan tanpa semua orang. Yang gugup dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tetapi pada saat itu, saya diserang oleh orang jelek. Tidak pernah percaya siapa yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun dia telah berulang kali menunjukkan rencananya dengan tindakan. Saya juga tidak bisa mempercayainya. Tidak pernah berpikir dia seperti saya. Seperti saya, jatuh cinta, takut dan tidak aman. Betapa bodoh dan konyolnya kita. Tapi untungnya, saya tidak melewatkannya setelah berputar-putar. Lalu reporter mewawancarai kami. Kami melewatkan 7 tahun penuh. Apakah itu sangat disayangkan? Prajurit kerah putih itu, tentu saja, mengangguk. Tapi menggeleng dengan penuh penyesalan. Tapi tidak menyesal. Di SMA, aku melihatnya bersinar dan aku merasa redup. Dia adalah pohon yang menjulang tinggi sejak awal. Aku hanyalah benih. Tanpa 7 tahun ini, selangkah demi selangkah, saya membiarkan diri saya menerobos tanah. Lama ke matahari. Aku tidak akan seperti ini. Berdiri di hadapannya dengan kepercayaan diri yang sama. Terima cintanya dengan ketenangan hati. Reporter itu kemudian bertanya, saya mendengar bahwa Presiden Huanyu Liu Ruyan sering hari ini. Pertunjukan cinta profil tinggi, Tuan He. Belum lama ini, itu menempatkan semua produk perusahaan. Rahasia Tuan He. Bai Ningbin melihat akhir fase dan menyiarkannya malam ini, bukan? Anggukan kamera. Bai Ningbing mengeluarkan 2 lubang kosong seperti Liu Ruyan. Anda melihat apa ini? Jika saya melecehkan suami saya lagi, saya akan serius. Anda menimbangnya sendiri. Saya mengatakan bagian ini terjepit. Aku tahu diriku. Jadi aku tidak pernah merindukan cinta. Saya tidak pernah merindukan kesukaan Ruyan Liu. Seperti anak sekolah yang bertengkar, Anda kehilangan status Anda. Aku tidak peduli. Apakah Anda yakin dalam video pengumuman pernikahan resmi kami? Bahwa dia bersamamu. Dia memikirkannya. Menggelengkan kepalanya dengan keras. Angin di teras tepi pantai sebelum pernikahan. Saya mengajukan pertanyaan yang telah terkubur jauh di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Ketika Bai Ningbing masih di sekolah menengah. Tidakkah menurutmu aku kotor dan jelek? Semua anak laki-laki di kelas saya mengira saya jelek. Dia menjawab bahwa pertama kali dia bertemu denganmu. Anda memegang labirin berdarah itu. Saat itu, kamu begitu mempesona sehingga aku tidak berani melihat langsung ke arahmu. Lalu aku melihat ke sisi wajahmu. Berapa kali Anda bermimpi dalam setahun? Anda tidak akan tahu bahwa saya mulai lebih awal. Kriteria untuk mengetahui keindahan dan keburukan dapat diubah dan subjektif. Menilai orang dari penampilannya kasar dan dangkal. Saya juga tahu bahwa kulit cantik itu pada akhirnya akan tenggelam. Tapi jiwa yang indah tidak pernah pudar. Yang paling penting adalah kamu harus mempercayai orang yang aku pilih. Itu harus menjadi pilihan. Video Anda sangat indah. Lain kali saya menggesek Anda, saya pasti akan memberi Anda koin. Tidak, 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 tidak. Anda pasti beruntung tidak memasukkan koin. Menempatkan koin. Jika saya menunda Anda seumur hidup, maka saya akan berhenti. Akankah aku melihatmu lagi? Selamat tinggal. Anda ingin bahagia, oke? Baguio. Anda ingin menyukainya. Anda ingin menaruh koin. Apakah kamu menyukainya? Letakkan koin dan geser video berikutnya.
Tidak masalah jika gunung es Anda tidak dapat mengikat saya di masa depan. Kau ingin koin orang lain, Baguio? Baguio, Baguio, kenapa kau mengeluh tentang hidupku, Baguio? Anda memaksa saya untuk memiliki.